Pecco Bagnaia menyambut Marc Marquez dengan sumringah jika si Baby Alien gabung ke pabrikan Ducati, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kedatangan Marquez ke Ducati bakal jadi pelecut bagi tim Bologna untuk terus meningkatkan performa motor Desmosedici milik Ducati musim depan. Di MotoGP 2024 saja, motor Ducati sudah sangat kompetitif. Jika dibantu jas Marquez, bukan tidak mungkin jika Desmosedici kian meroket. Hal ini diungkapkan oleh sang juara dunia 3 kali ini ketika ada kabar bahwa kakak Alex Marquez bakal gabung pabrikan Ducati. Saya tidak tahu soal Marquez ke pabrikan. Marc datang dari 12 tahun di tim Honda dan saya yakin dia bisa menyumbangkan sesuatu untuk tim resmi seperti Ducati. Tapi saat ini kami sangat kompetitif, ungkap Pecco dilansir Motorsport. Kami, Ducati, memperhatikan setiap detail. Kami berada di level yang sangat tinggi, jadi Marquez akan beradaptasi dengan baik dengan situasi ini, katanya menambahkan. Kabar terkait Marquez gabung ke pabrikan Ducati sejatinya sudah mulai terendus setelah dia berhasil naik podium di sirkuit Jerez, Spanyol, pekan lalu. Menariknya pabrikan Ducati bukan satu-satunya tawaran yang ia dapatkan untuk MotoGP 2025 nanti. Rider berusia 31 tahun itu menegaskan bahwa sudah ada beberapa tawaran dari pabrikan lainnya yang patut ia pertimbangkan. Yang penting adalah performa. Saya sudah jelas dan saya tidak hanya memiliki satu opsi, tim baru, kata Marquez. Bicara soal line-up pabrikan Ducati musim depan, sejauh ini baru Pecco Bagnaia yang kontraknya diperpanjang oleh tim asal Italia tersebut. Dikabarkan perebutan kursi pabrikan Ducati untuk musim depan bukan hanya diramaikan oleh Marquez. Ada Enea Bastianini hingga Jorge Martin yang berjuang untuk berada di sebelah Pecco Bagnaia. Akan tetapi jika melihat perjuangan kekasih Gema Pinto naik podium Jerez pekan lalu, dia cukup senang bisa belajar dari Pecco. Yap, juara dunia 8 kali itu terlibat pertarungan sengit dengan Pecco Bagnaia untuk memperebutkan kemenangan. Hanya saja endingnya Marquez harus puas finish di posisi kedua di MotoGP Spanyol 2024. Pembalap yang identik dengan nomor 93 itu sumringah menilai pertarungan tersebut. Dia mengakui banyak belajar dari Pecco terkait untuk menjinakkan motor Ducati khususnya ketika terlibat pertarungan sengit. Di GP Spanyol, sekali lagi, saya berada di levelnya, Pecco, dan saya bertarung melawannya, ujar Marquez menerangkan. Saya memiliki kecepatan yang cukup untuk mencoba menyalip, jadi, bagi saya, sangat menyenangkan bisa belajar darinya, Pecco. Tetap saja, ia memiliki beberapa poin yang lebih kuat dari saya. Tetapi mari kita lihat apakah di masa depan saya bisa sedikit lebih baik dan lebih dekat dengannya. Perjalanan Marquez di MotoGP 2024 bersama Gresini Ducati masih akan berlanjut di Prancis. Minggu depan balapan di Prancis bakal dihelat tepatnya pada tanggal 10-12 Mei tahun 2024 mendatang. Sembari menatap agenda balapan seri selanjutnya, patut dinantikan pula nasib Marquez untuk musim MotoGP 2025. Honda, salah satu kekuatan besar dalam dunia MotoGP, kini tengah menghadapi tantangan yang cukup berat pada musim 2024. Meski telah melakukan perombakan total pada paket RC213V-nya, namun kinerja mereka jauh dari harapan. Dalam video ini, kita akan mengupas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kebingungan bos Honda MotoGP serta mengapa hasil yang diperoleh secara teori tidak sesuai dengan harapan. Honda memulai musim 2024 dengan langkah yang kurang menggembirakan setelah melakukan perombakan total pada motor RC213V. Dari 3 putaran pembukaan race, mereka hanya berhasil mencatat 8 poin dari kemungkinan 111. Bahkan belum ada pebalap Honda yang mampu menembus 10 besar baik di sprint maupun Grand Prix. Contohnya, pada Grand Prix Amerika, hanya Luca Marini yang berhasil menyelesaikan balapan. Namun dengan keterpurukan karena tertinggal 33,529 detik di trek yang sebelumnya telah dimenangkan Honda bersama Alex Rins.
Meskipun Honda terlihat positif pada tes Valencia bulan November sebelum musim dimulai, namun kurangnya kemajuan sejak itu telah membuat pabrikan Jepang ini terlihat kebingungan. Bahkan, mereka mengalami kemunduran yang signifikan. Alberto Puig, bos MotoGP Honda, mengungkapkan kebingungannya atas situasi ini. Meskipun pihak Honda telah melakukan berbagai upaya keras, termasuk perombakan besar pada motor dan perekrutan tenaga kerja baru. Kritik tajam juga datang dari pebalap lain, seperti Joan Mir, yang menyebut bahwa Honda harus bertanggung jawab atas arah yang diambil dengan konsep RC213V musim ini. Ia menilai hasil yang diraih sangat menyedihkan dan Honda harus melakukan perubahan yang signifikan untuk mengatasi situasi sulit ini. Honda tampaknya sedang berjuang keras untuk mencapai konsistensi dalam kinerja mereka. Meski berhasil menempatkan Mir di posisi 12 pada balapan JRS, namun tantangan besar masih menanti di depan. Mir mengungkapkan bahwa Honda seperti sedang mengejar sesuatu yang tak terjangkau, di mana motor mereka gagal mempertahankan ritme konsisten di trek, meskipun Honda masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Namun ada harapan bahwa dengan upaya keras dan penyesuaian yang tepat, mereka dapat mengatasi situasi sulit ini. Sebagai penggemar MotoGP, kita akan terus memantau perkembangan Honda dan melihat bagaimana mereka akan menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan.